Gara-gara cinta ditolak, dukun bertindak. Ada pintar. Orang cinta ditolak, isim bodoh bertindak. Itu orang. Beblah. Isim bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Bodoh. La ilaha illallah 20 kali. Ya lah beb, yang semalam menpadahi bodoh. Ba'dal wauha bodoh. Itu artinya nama Tuhan yang disamakan dengan wadud. Bodoh yang merubah benci menjadi cinta. Itu bacakan isim bodoh bapak. Ini cinta ditolak, dukun bertindak, hungang. Cinta ditolak, isim bodoh bertindak. Bismillahirrahmanirrahim. Bodoh. La ilaha illallah. Bacakan 20 kali. Bukan dalam kita mujarrabat tuh. Bacakan 20 kali. Tiupakan orang yang kita kehendaki. Semalam inya menghina kita, hari ini inya mengemis cinta kita. Wani-wani biar. Ada nama catat kah? Biasa ya apa? Biasa gitu. Mbak jadi bibini juga terlalu cakah. Kawalah aja jalalakiannya ulun mamaraki pian jar. Maaf aja lah jar. 100 kayak ikam tuh nyaman aku mencari. Jar. Ngahnya pangmuha jadi bibini. Oke jalalakian, kau menyakiti hatiku saat ini. Tunggu besok kau akan mengemis cintaku. Apa ada cacarian ya ijazah isim bodoh tadi. Bajakannya asal ada sanggup guru aja ulun meniupi berhadapan sambil berokok kawaha. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bodoh. La ilaha illallah sampai 20. Sambil berokok aja. Nah, kokosnya tarabang. Ya, binian tadi tahiyut selesai. Pas binian tadi betunduk, harau nini di belakang. Camoh kamu. Harau nini namanya Samuel. Ayo cow kawini aku jadi nek. La ilaha illallah. Untuk menyampaikan tausiah. Siap semuanya dengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Mudah-mudahan yang hadir semuanya jadi ulama. Amin. Kita persilahkan waktu dan tempat untuk guru Muhammad Yanur kepada beliau. Tafadhal alaih. Sallallahu ala Muhammad. La ajlis la sudah tinggi kelihatan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama واختار منهم الزهاد والحكماء والكرماء وفضل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء وأذاقهم لذة المحبة وأطلعهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد إمام الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه السادات الأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu baginda Nabi SAW, yang mana keberadaan beliau-beliau merupakan pengaman ada di muka bumi ini.
sebagaimana baginda Nabi berucap dalam hadisnya yang mulia, an-nujumu amanun li ahli sama wa ahlu baiti amanun li ahli al-ard. Bintang gemintang yang ada di langit itu menjadi pengaman penduduk langit, sedangkan ahlu baiti, garis keturunanku, darah dagingku, menjadi pengaman ada di muka bumi. Maka bersyukurlah kita, di benua kita masih banyak para habaib, anak cucu baginda Nabi SAW. Yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama, terlebih khusus kepada sahibul majlis Kanda Tuan Guru Haji Ahmad Mubarak dan guru-guru yang lainnya. Mohon maaf ulun kada menyambatakan ngaran-ngaran pian berataan karena hari sudah jam 11 kurang 10 menit. Yang ulun hormati, yang ulun banggakan, jamaah sekalian, hadirin hadirat, mudah-mudahan yang hadir semuanya dapat rahmat yang banyak dari Allah. Tidak pulang kita dari tempat ini melainkan berataan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan tidak pulang kita dari tempat ini melainkan kita mendapatkan keberkahan dari sahibil haul, khususnya Al-Imam Sultanul Ilim Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syautiri. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan dengan berkat baginda Nabi SAW, malam hari ini Allah takdirkan kita kumpul bersama. Perkumpulan kita perkumpulan yang mengundang rahmat dan mengundang keberkahan pastinya, karena di dalam perkumpulan ini dibacakan Al-Quran, di dalam perkumpulan ini dibacakan riwayat hidup baginda Nabi, dan dalam perkumpulan ini pula kita tadi sebagian telah mendengarkan daripada riwayat hidupnya Al-Imam Sultanul Ilim Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syautiri, yang disebutkan di dalam azhar, inda dzikris salihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Ketika dibacakan riwayat hidup orang soleh, maka Allah Ta'ala menurunkan banyak rahmatnya. Beliau lebih tahu tentang Al-Habib Salim Asy-Syautiri, sahibul majlis Tuan Guru Haji Ahmad Mubarak lebih tahu siapa itu Habib Salim Asy-Syautiri. Kalau ulun menceritakan rasa-rasanya kurang pas, karena ulun tidak mengalami hidup bersama beliau. Ulun hanya mengetahui sedikit-sedikit cerita Habib Salim melewati lisan anak murid beliau, di mana alumni Rubat Tarim itu sangat banyak di Indonesia. Sebuah rubat yang sangat barokah, yang luar biasa barokahnya dan makmurnya, atau masa keemasan di mana Rubat Tarim itu setelah didirikan itu ketika dipimpin atau diasuh oleh ayahnya Habib Salim, yaitu Sayyidina Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syautiri, di mana di zaman beliau banyak mencetak ulama-ulama besar, puluhan ribu ulama-ulama besar, bahkan aulia itu keluar dari didikan Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syautiri, ayahnya Al-Habib Salim. Disitulah Habib Salim mengenyam pendidikan, terlahir di keluarga yang soleh, maka ini mempengaruhi kepribadian beliau. Nah, di sini kita bisa melihat, ma'asyiral muslimin, orang-orang sukses itu kebanyakan dipengaruhi oleh keluarganya dulu. Kebanyakan, walaupun tidak semuanya. Ada aja nang keluarga penjahat tapi jadi orang baik, ada aja. Abahnya perampok, umahnya lahong. Kisah aja pang, dengarkan lo talinga tuh. Mau ke dalam aja langsung. Abahnya perampok, umahnya tadi berjual nang apa mantah. Tahu-tahu bisi anak soleh, anaknya baik. Bisakah itu terjadi? Bisa, tapi sedikit.
Yang kebanyakan itu memang dari keluarga baik menghasilkan hasil yang baik, dan itu sudah banyak kita melihat. Nah, seperti contoh yang kita hauli malam hari ini, Al-Imam Sultanul Ilim Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri itu hidup di lingkungan orang-orang soleh. Dan kebanyakan ulama-ulama kita di Tarim, di Hadramaut, mereka hidupnya di lingkungan orang soleh, sehingga kebanyakan mereka di sana belum tumbuh sisingut sudah bisa berdapat dengan Rasulullah. Kenapa jemaah kayak itu? Kita ini tuh hanya awak menjerang ngau sisingut kada sing berdapatan lagi wan Nabi. Kenapa? Karena faktor lingkungan itu di sana tuh faktor lingkungannya luar biasa. Maulah orang nih hendak berlomba-lomba jadi orang soleh, itu faktor di sana, faktor lingkungan ini luar biasa benar. Nah, maka dari itu kita berusahalah hidup ini mencari kawan-kawan yang baik, walaupun pada pandangan yang lain tidak dilarang kita berteman dengan orang jahat, asal ada asalnya, asal iman kita kuat. Kada apa-apa berkawan non perampok, tapi iman kita kuat, sehingga iman kita yang kuat bisa mempengaruhi kepada si perampok. Lalu perampok bisa jadi bertobat gara-gara takawan kita. Kayak itu, paham lebih ya? Ulun kada nyuruh pang pian bakawan orang jahat lah, cuma ulun tadi ada embel-embelnya di belakang, asal je ulun iman pian kuat. Kada apa-apa pian bakawan. Nasidaria Bahari pernah bernyanyi, dengan penjahat pun boleh kita berteman untuk menginsafkan dia ke jalan Tuhan. Ada tuh lagunya tuh, tahun 9 berapa kah rekamannya tuh. Janganlah bercermin ya mukanya, jangan bercermin di air keruh, karena tak mungkin engkau dapat melihat wajahmu. Janganlah berteman dengan orang yang buruk tingkahnya, nanti kau terjerat oleh tali syaitan yang keparat. Tuh ada lagunya tuh. Tapi karena dijelaskannya dengan penjahat pun boleh berteman, tapi catatannya iman kita kuat. Nah, kalau iman kita kada kuat bang, jangan coba-coba. Ada orang wali masuk ke komplek pelacuran. Seberataan nih komplek ayam daging semua. Orang wali masuk ke situ. Orang awam melihat, camuh orang wali nih. Apa maka masuk ke situ? Awak wali berjubah berbulang timbul masuk ke komplek ayam daging. Apa? Sekilas orang awam menyalahkan. Pas Sidin selesai masuk, sekomplikan bertobat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Satu, beliau bisa mengalahkan ratusan pelacur karena imannya kuat. Coba kita masuk ke situ, mungkin kita nanti ditubarkan buahnya kira-kira. Wallahiyazubillahi min dzalik. Kenapa maka kayak itu? Karena iman kita lah lama, iman kita nih kada kuat. Makanya bubuhan sidin masya Allah imannya kuat benar. Nah, maka dari itu berusahalah kita bergaul dengan kawan-kawan yang saleh. Kalau pian hendak bertajak rumah, cari di mana lingkungan-lingkungan yang baik. Karena Rasulullah itu pernah mengingatkan dalam hadisnya, al-jar gabladdar. Perhatikan tetangga dulu, baru bertajak rumah. Di mana pian hendak bertajak rumah, perhatikan tetangga. Tetangga pian itu, nah para rumah pian itu siapa? Amun di lingkungan situ orang-orangnya banyak nang kada baik, pian jangan bertajak di situ. Tatayan rumah nih bos narkoba, sebelah sana indung jablay, sebelah sananya lagi hari-hari nguncang dadu, sebelah sananya indungnya slot, wah berjudi online. Tahu pian pada lingkungan pian maka itu jangan bertajak rumah di situ. Cari lokasi yang lain, cari tanah yang lain. Karena ada lagi guru aja tanahnya ituannya mau
paksa betul jak situ. Nah munnya paksa tu pian iman pian lagi dikuate. Iwak di dalam laut kada masin kalau lah. Banyu laut tuh memang masin tapi iwaknya kada masin. Kecuali iwaknya mati hanya taumpat masin. Paham lah biar? Tidak masalah sebenarnya berdiam di lingkungan yang kada baik asal iman kita kuat. Kalau iman kita kada kuat pasti kita terpengaruh dengan faktor lingkungan tadi. Paham? Nah itu udah paham mempihan ya lagi paham udah Allah. Nah ini Habib Salim Syautiri, Masya Allah, faktor lingkungan beliau. Pernah diceritakan beliau hafal Al-Quran di sekitaran umur beliau 7 tahun. 7 tahun umur beliau sudah mampu menghafal Al-Quran sebijian. Bahkan pernah ada cerita saat sebelum beliau menamatkan hafalannya 30 juz, Al-Habib Salim antara tidur dan terjaga beliau didatangi seorang laki-laki berwajah tampan. Lalu laki-laki itu menuntii kepada Habib Salim membawakan segelas susu. Wahai anakku, minum. Habib Salim pun bertakon, pian siapa? Ujar lelaki tadi menjawab, aku datukmu Ali bin Abi Thalib. Aku datukmu Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali datang di antara beliau tidur dan terjaga, membawakan susu, diminum oleh Habib Salim. Pas beliau selesai meminum, selesai daripada meminum susu itu, bangun dari tidurnya, beliau langsung hafal 30 juz Al-Quran. Itu Habib Salim Syautiri. Jadi orangnya memang orang pilihan. Oleh lagi halus itu sudah diberikan keanehan-keanehan yang memang ditujukan untuk beliau sebagai insan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai abah beliau kan pernah berucap, dari putra-putra beliau yang kalau tidak khilaf ada 4 orang putra lelakian anak sidin, Al-Habib Abdullah bin Umar Syautiri pernah berucap bahwa anak yang di dalam kandungan istri beliau itu saat mengandung Habib Salim maksudnya akan menjadi ulama besar, bahkan kata abah beliau akan menjadi sultanul ilim. Jadi gelar sultanul ilim itu memang mulai abah sidin. Bahkan ketika Habib Salim masih di dalam parut, beliau sudah dikatakan akan menjadi sultanul ilim, rajanya ilmu. Rajanya ilmu, makanya jar guru tadi orang betakun sudah lepian baca kitab sebanyak ini. Oh salah jar siden, mestinya ikam betakun sudah kaku hafal kitab nangsing banyakan gini. Kenapa beliau berani berkata seperti itu? Itulah sultanul ilim, rajanya ilmu pada zaman tersebut. Rajanya ilmu, masyaallah muslimin. Masyaallah, luar biasa benar sih. Pernah kakak beliau Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syautiri, kalau aku, kata beliau, dibanding dengan adikku Salim, aku jauh kalah. Di pintangan mana? Pintangan mujahadahnya, kesungguhan Habib Salim menggapai tujuannya agar mendapatkan ridho Allah. Aku kalah, kata Habib Hasan. Kakak sidin tebu ucap, kalau pian menelaah, meneliti bagaimana kehidupan Habib Hasan Asy-Syautiri, sedikit pun waktunya tidak ada waktu terbuang sia-sia. Sekelas Habib Hasan mengatakan, aku kalah dengan adikku Salim. Artinya mujahadahnya Habib Salim lebih sungguh-sungguh lagi, lebih luar biasa lagi, sampai kakaknya sendiri mengakui seperti itu. Bayangkan biar. Makanya pernah diceritakan oleh Ustadz Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Segaf Pasuruan. Kata beliau, kita perhatikan Habib Salim itu masuk dalam mobil, setelah baca doa naik kendaraan, beliau duduk, apa yang digawi sidin dalam mobil? Kada kayak kita dalam mobil nyetel musik, kita dalam mobil mendengarkan lagu, kita dalam mobil marudai bapandiran, kita dalam mobil abut bila tatamu bibinian. Pipit kepikir sendiri itu lumayan barangnya nah itu kita kan di dalam mobil kayak itu. Habib Salim kan ada, mulai beliau masuk mobil sudah jalan Allahu Akbar, sembahyang, ruku,
tidak sujud, salam, Allahu Akbar, sembahyang lagi sampai di tempat tujuan, sembahyang aja. Sembahyang di kendaraan kan kada wajib mencari kiblat, mencari arah kiblat. Kada wajib. Karena itu dispensasi, keringanan. Islam ini agama yang mudah, ad-dinu yusrun. Agama yang mudah. Di mana saat kita mengalami kesulitan, Islam tidak memaksakan. Seperti contoh kita di kendaraan tidak diwajibkan lagi mencari arah kiblat. Kemana arah kendaraan itu ya sudah kita sembahyang sembarang aja. Sembahyang di pesawat kah, di dalam kapal kah, di dalam mobil kah. Nabi Salim sembahyang terus, sembahyang. Sampai ke tempat tujuan. Bayangkan biar waktu bubuhan sidin itu kada terbuang. Wajar kalau Habib Salim itu mendapatkan pangkat yang tinggi di hadapan Allah karena mujahadahnya kayak itu. Yang jadi pertanyaan, mujahadah kita kayak apa? Hah? Mujahadah kita gurik melandau. Berjamaah koler, tasbih kada paget di tangan, ya bandak aja kada mau pagetnya, paget hambur biginya, tasbih ampun orang licin, ada begitu masih lagi bano, nih kasar, karena kada tapi dikatek, kada tapi berzikir, wajar derajat kita nih kada ada apa-apanya di hadapan Allah. Tapi mereka para aulia, ya Masya Allah, Habib Salim wajar dapat pangkat tinggi, ya Allah, oh sembahyang. Padahal tidak hati kayak apa sosok Habib Salim, penyakit banyak, nanjar guru tadi bekas kena tabrak, bekas jahitan, diarit sidin, bekursi roda, uyuh sidin, penyakit itu penyakit berat penyakitnya. Tapi sidin tetap sembahyang, rajin sembahyang. Baca Qur'annya rajin. Kalau kita sehari apa nih kita baca? Qul huwallahu ahad 3 kali sama pahala menghatamkan Quran. Padilat aja nanti unting. Baca Qur'annya kan ada lagi. Ini bang kita nih. Jauh kalau kita hendak bercermin dengan wali-wali, sebujurnya kita supan. Makanya kata Habib Lutfi bin Yahya, ketika kita ziarah ke makam orang wali, satu kesan yang kita dapatkan waktu ziarah ke makam orang wali apa? Supan lawan buhan sidin. Supan di pintangan mana? Supan amalan kada kaya sidin. Supan karena kita kada bisa nang kaya sidin. Sidin sudah mati di alam sana, istilah kata-kata kasarnya mati lah, padahal kada mati. Orang-orang wali kada ada yang mati. Mereka berpindah alam ke alam barzakh, tidak ada lagi di alam dunia. Tapi lihat keberadaan mereka bisa menyatukan umat. Ya biar ziarah ke Sunan Ampel, ziarah ke habaib yang lain, wali-wali yang lain. Orang mana-mana ziarah di Suhbah Kalahi. Coba di Sunan Ampel tuh kita ziarah di Surabaya. Kikir, orang makan nyaring-nyaring berzikir. Seikong baca la ilaha illallah, sebelah sananya subhanallah wa bihamdihi, nyaring ha. Seikong datang baca salawat, ada baca Quran. Ada dua orang makalah ayat, jangan banyak nyaring baca Quran, terganggu kami berzikir. Tidak ada. Artinya sosok Sunan Ampel yang di alam barzakh bisa mempersatukan mereka dari orang-orang manapun, kelas yang berbeda, majelis yang berbeda, latar belakang yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, bisa disatukan oleh Sunan Ampel. Ziarah biar ke Kalampayan, lihat di Kalampayan orang mana-mana datang, Kalimantan mana, Jawa mana, orang mana-mana datang. Ada orang Bakalahian? Ada. Sidin sudah di alam sana bisa mempersatukan umat. Pertanyaannya, kita yang hidup bisa nyatukan umat apa memecah belah umat? Loh, waktu hadir di hadapan orang wali, maka kita satu di hati berucap, wahai wali ulun supan, pian sudah di alam sana, kawaha menyatukan umat Rasulullah. Ulun cungkung-cungkung di alam dunia, tapi keberadaan ulun bisanya cuma memecah belah umat. Supan, itu supan benar. Dan orang wali, bahkan orang wali keberadaan mereka walaupun di alam sana bisa memberi makan orang hidup. Nah, oh, kira apa tadi? Orang wali bisa memberi makan orang hidup, bayangkan pian. Orang wali.
Dulu pernah ada cerita di seputaran Makom Wali Songo itu, ada orang betisnya buntung, diamputasi. Sidin tak mau begawi lagi, duduk di kursi roda tiap hari duduk di kursi roda, duduk di Makom Wali tersebut. Gawiannya cuma bisanya minta, karena beliau memang kada mampu lagi begawi, betisnya sudah ditatak, diamputasi kedua-duanya. Setiap hari beliau ulihan berapa? Paling dikit sehari berulihan dari 300 ribuan sampai 1 juta. Ulihan minta aja nih. Sebulan berapa? Anggap aja penghasilan beliau sehari rata-rata 500 ribu. Sebulan berapa? 15 juta. Bisa anak berempat sarjana semuanya. Waktu ditakoni, abah Hikam begawin apa jawabannya? Maaf, abah saya orang yang memiliki kekurangan. Beliau baru saja diamputasi, tidak bisa lagi bekerja, tapi beliau cuma bisanya mengharap belas kasihan orang. Tapi berkat wali, orang banyak ziarahan, diberi orang 4 bisi anak sarjana semuanya. Dan itu kada ada hutang. Semuanya kada ada hutang, kada pernah hutang bayar SPP, bayar semesterannya, kada pernah. Ayo, berkat siapa? Wali memberi makan, menyekolahkan orang hidup. Itu orang wali. Supan kita sebujurnya. Datang ada orang wali, amalan sidin kayak itu, kita ada apa-apanya. Nah, sama malam ini nah kita mengingat Habib Salim. Sidin sakit, garing, uyuh, macam-macam nanti pikirkan, tapi tetap ibadahnya istiqomah, rajin benar. Habib Salim Syautiri, masya Allah, luar biasa benar ya sidin telah. So ya sembahyang sunatnya, ya baca Qurannya. Ayo kita tanding amalan kita nih. Nyata kada ada apa-apanya dibanding orang-orang bahari. Kada ada apa-apanya. Apalagi kita hendak bercermin ke masa-masa lampau lagi. Misalnya bercermin kepada siapa? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Bercermin ke sidin biar kada ada apa-apanya kita. Beliau sehari baca la ilaha illallah 25.000, baca salawat 25.000, membaca Quran waktu tahajud 20 juz, duha 10 juz, sekali tamat, sehari tamat Quran. Itu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Wali-wali yang lain, bahkan sekelas Imam Umar Muhdar, satu kali menarik napas sanggup baca ya Latif 1000 kali. Ya apa ini kita ada tahan lagi nih baca ya Latif paling mungkin 33 mahungak deh. Itu kan salah sambat tuh bila sudah mahungak tuh ya Latif judulnya. Kan ada ya Latif lagi ya Latif kenapa? Anu kalau tupan di sini nah sana nak mati udah. Sidin sekali narik napas 1000 kali baca ya Latif sanggup. Itu orang dulu. Habib Ali sahibul maulid, kayak apa mujahadahnya, amaliyahnya, sehingga sampai yaqadhah dengan Nabi Muhammad. Habib Abu Bakar Gresik, Habib Saleh Tanggul, dan wali-wali yang lain. Banyak wali-wali itu amalannya. Habib Ja'far bin Syaikhan Segaf Pasuruan, baru saja haulnya diperingati. Habib Ja'far bin Syaikhan Segaf tuh sampai diberi gelar Quran berjalan. Saking hidup beliau kada mau terpisah lawan Quran. Quran tiap hari dibaca. Bahkan beliau hafal Quran, mengerti tafsir Quran. Bahkan ajibnya lagi, setiap penanggalan beliau bertemu dengan kawan-kawan sidin itu ditandai dengan ayat Quran. Yang mana ayat Quran tersebut jumlahnya sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pertemuan beliau. Saking ajibnya beliau masalah Quran. Ahlul Quran, suaranya merdu. Makanya bila beliau datang ke Bondowoso, ke tempat gurunya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhtar, beliau kada mau jadi imam. Habib Muhammad Al-Muhtar kada mau jadi imam. Ini ada Ja'far jadi imam. Kenapa? Gurunya mengetahui kapasitas muridnya seperti apa. Gurunya mengetahui kehebatan muridnya seperti apa.
Gurunya kada mau, sudah Ja'far aja jadi imam. Sampai Habib Alwi Solo itu, abahnya Habib Anis, kalau aku jadi makmum di belakangnya Habib Ja'far, aku memakai pendapat imam yang membolehkan makmum kada baca Fatihah. Kenapa demikian? Aku Habib Alwi karena kau bacaan lagi, karena tersihir dengan suaranya Habib Ja'far bin Syekhan. Suaranya merdu, penghayatannya luar biasa, bacaannya kada diolah-olah sehingga menyentuh kepada hati, waktu sembahyang menimbulkan khusyuk, kenyamanan, sampai membuat orang terpukau karena kau berucap lagi. Sekelas Habib Alwi, abahnya Habib Anis, anaknya Habib Ali Sahibul Maulid, memakai pendapat ulama yang membolehkan makmum kada baca Fatihah. Tapi ini jangan dipakai oleh pian. Karena kelas-kelas kita ini maka yang mu'tamad, mau yang sembahyang sendiri, mau jadi makmum, mau jadi imam, wajib baca Fatihah. Nah itu tadi kelas Habib Alwi. Nah imamnya Habib Ja'far, kita imamnya siapa? Apalagi imamnya bebayi sangkot, la ilaha illallah. Menjadi imam bebayi sangkot, aduh di belakang nih hendak banget lakas salam, asal memberi muar jadinya dengar di muka ini jadi imam. Ayo pembacaan bilang dasar anu pang juga kada belempu juga, kehendakan tampil tasaddur fil majalis, kehendakan tampil tapi kada mau ukur diri kayak itu. Nah orang diukur-ukur, aku nih bacaan pasca kada kah, bacaan Fatihahku nih ditahqiq kah sudah oleh orang na ahli kada kah, bujur kah kada kah, aku nih jadi imam pasca kada kah, itu orang mestinya. Tapi ngaran kada kayak itu bang, aku jasidin kada aku jadi imamku kada lagi kabelai ini. Pokoknya bila aku kada jadi imam, aku ada lagi masjid nih, ngatakan sampai mati aku udah masjid lagi kan. Ya pakai itu nyata hati penyakit ngarannya, nyata hati penyakit. Ma'asyiral muslimin, kalau kita hendak belajar saban hari kita mendalami, ternyata makin hari kita makin tahu penyakit hati ini makin banyak ternyata di hati kita. Hubbud dunia sing banyakan di hati kita nih, cinta dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, kata Rasulullah. Cinta dunia itu kapalaannya berataan maksiat. Kenapa orang bisa badadangkian? Itu gara hubbud dunia. Kenapa orang bisa pembunuhan? Kenapa orang bisa merampok? Kenapa orang bisa menipu? Pasti hubbud dunia asalnya. Kenapa orang bisa ke dukun? Hubbud dunia. Gara-gara cinta ditolak, dukun bertindak. Ada pintar. Orang cinta ditolak, isim bodoh bertindak. Itu orang. Beblah. Isim bodoh. Bismillahirrahmanirrahim, bodoh, la ilaha illallah 20 kali. Ya lah beb, yang semalam pada bodoh. Ba'dal wauha bodoh. Itu artinya nama Tuhan yang disamakan dengan wadud. Bodoh yang merubah benci menjadi cinta. Itu bacakan isim bodoh bapak. Ini cinta ditolak, dukun bertindak, hungang. Cinta ditolak, isim bodoh bertindak. Bismillahirrahmanirrahim, bodoh, la ilaha illallah. Bacakan 20 kali. Bukan dalam kita mujarrabat tuh. Bacakan 20 kali. Tiupakan orang yang kita kehendaki. Semalam inya menghina kita, hari ini inya mengemis cinta kita. Wani-wani biar. Ada nama catat kah? Biasa ya apa? Biasa gitu. Mbak jadi bibini juga terlalu cakah. Kawalah aja jalalakiannya ulun mamaraki pian jar. Maaf aja lah jar. 100 kayak ikam tuh nyaman aku mencari. Jar. Wahnya pangmuha jadi bibini. Oke jalalakian, kau menyakiti hatiku saat ini. Tunggu besok kau akan mengemis cintaku. Apa ada cacarian ya ijazah isim bodoh tadi. Bajakannya asal ada sanggup guru aja ulun meniupi bahadapan sambil berokok kawaha. Nah bismillahirrahmanirrahim, bodoh, la ilaha illallah sampai 20. Sambil berokok aja. Nah kokosnya tarabang. Ya binian tadi tahiyud selesai. Pas binian tadi betunduk harau ini di belakang. Camoh kamu. Harau ini namanya Samuel. Ayo cow kawin nih aku jadi nih.
La ilaha illallah. Gara-gara biniannya betunduk, kenapa pas gini tahiyat? Aduh, lo kisah aja lo ento. Nah iyanya kan innamal a'malu binniyat. Niatnya kesan siapa lah itu yang kena sasaran. Allah. Sambil meisap paping kau aja juga. Itu tah. Ya, itu isim bodoh. Waktu ulun menyambat isim bodoh ini semalam di hadapan Habib Hadramaut. Itu Habib siapa Habib namanya yang di Wadafian semalam? Al Hasani itu siapa? Habib Ali Al Hasani. Itu waktu ulun menyambat isim bodoh, beliau langsung mencari kamus. Apa artinya bodoh? Bib, ma makna bodoh? La adri ya. Mencari, soalnya buka HP, mencari kamus. Soalnya bodoh itu ada beberapa pendapat. Ada yang berpendapat bodoh itu nama raja jin. Nama raja jin. Tapi pendapat yang paling kuat setelah beliau buka kamus itu ternyata bodoh ismun min asma'illahi ta'ala, satu nama dari nama-nama Allah yang disamakan dengan Al-Wadud, yang disamakan dengan Al-Wadud. Jadi pas saja guru Bahari memaknai bodoh itu Jazidin maknanya nama Tuhan yang membalikkan benci menjadi cinta. Nah itu ya lu nggak dengarani dalam mujarrabat tuh isim bodoh. Pian buka aja mujarrabat Melayu tuh ada bisi kitabnya. Cari mulai pemulaan sampai pampihan ada tuh. Ulun kada ingat halamannya. Belalapah ulun mah kan halamannya kada ingat ya Pak. Cari seorang pemodal, pangmujahadah dong. Cari seorang, jangan tahu udah kacang dikuyakakan selalu makan melengkap muntong lah. Kenyamanan jadi anak murid tuh belajar mencari seorang guru tuh global aja. Awak marince, binto, paham kan ada kah? Dengar kata lengan. Allah. Ini orang-orang wali, masya Allah. Nah, jadi kayak Habib Ja'far tadi, masya Allah, Quran aja amalannya. Itu. Kita ini Quran kada tapi kita baca deh. Bulan Ramadan hanya kita baca. Tugin kada tamat. Amun orang wali Ramadan berlomba-lomba, ya Allah. Imam Syafi'i sehari 2 kali khatam. Sebulan Ramadan 60 kali tamat Quran. Imam Syafi'i, Imam Bukhari sekali sehari khatam. Ada ulama yang 3 hari sekali khatam. Kalau di Darul Mustafa di tempatnya Habib Umar bin Hafid, tarawehnya 2 juz sama alaman, berarti 15 bertamat dalam taraweh. Di luar belum lagi baca Quran lagi. Kayak itu orang-orang di sana. Ada kita Quran ya itu jurang jadi hiasan tuh ya kayak itu tak. Quran banda di atas lamari dibaca kada badabu. Nah, hati-hati dituntut Quran kita biar. Untungnya juga ada bisi, ada lalu bisi Quran di rumah. Bayar nambah tasmiyah abud adalah je tukang tasmiyah Quran. Kamandakannya tukang tasmiyah hajar kada ada. Nama ngaji nih mencari Quran. Abud aku minjam lulah jaka subalah. Injam subalah. Adalah bisi Quran anu pian ada tapi buruk makan gagat. Ada kalau dibaca Quran buruk. Minjam ke subalah orangnya tolakan ke Banjar. Minjam ke subalah orangnya ke Palangka. Minjam ke subalah anu jar hajar tadi dibawa ke kanan ke kubur betul kubur. Ada juga sampai 2 pal mencari han ujung-ujungnya tak naik ke rumah tukang jual Quran ada aja tuh Jasidin paling genol nang kayak lulungkang genalnya. Berapa harganya sabiji? 2 juta Jasidin. Uyuhnya kenapa orang Islam kada ada bisi Quran di rumah? Ada apa? Ada apa orang Islam kada ada bisi Quran? Jadi apa bacaannya di rumah? Bacaannya apa? Orang Bahari mungkin baca Quran. Membaca Quran jadi kebutuhan jerma irama. Sedang Al-Quran cuma perhiasan. Bahasa Inggris sangat digalakkan. Sedang bahasa Arab katanya kampungan. Oh, nggak salah tuh jana buahnya. Bahasa Inggris digalakkan benar, bahasa Arab dipadahkan kampungan. Ada aja tak dahulu. Padahal orang tahu mau ini. Bahasa Inggris digalakkan benar tak, bahasa Arab kampungan jar.
Baca koran jadi kebutuhan, baca Quran, Al-Quran cuma jadi perhiasan. Wah ini kita lagi baca koran, HP jadi kebutuhan. Oh HP ini di tangan aja. WA, EG, FB, TT, TikTok, TikTok dibuka, TikTok aja dibuka. HP jadi kebutuhan sekarang. HP 24 jam HP aja. Guring lawan HP, bangun guring HP, tuntung sembahyang HP, sarabanya HP. Begitu ini. Ada nanti assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Langsung buka. Maaf yang lah terlambat balasi, tadi lagi sembahyang. Lagi sembahyang aja lawan ayang langsung bepadah hanya ribah salam, baca istighfar aja belum. Ayo man la lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa kada bawirid berarti monyet. Hidup kada bawirid sama wan warik. Itu kalau kan tidak khilaf katanya Al-Imam Abdurrahman Segaf. Ada lagi imam yang lain tapi versi Al-Imam Abdurrahman Segaf. Ada warik itu biasanya bila sudah di pohon mantau, bila ada nampak tuh tajon, putek, naik, kelacong, kawin, makan, guring, bira, gawian warik. Manusia lah nurutin gitu. Apa gawian? Parut lapar, makan, mata ngantuk, guring, bangun, bira, itu aja lah amalan. Nah jangan sampai nang kayak gitu. Turutilah orang-orang wali, begamatan turuti orang wali. Nah kayak Habib Salim Syautiri ini Masya Allah, kita begamatan mengambil pelajaran dari Sidin. Satu, apa pelajaran yang kita ambil? Sidin orangnya nuntut ilmu memang tugul, bujur-bujur. Yang kedua, mujahadah mengamalkan ilmu sungguh-sungguh. Itu Habib Salim Syautiri. Sehingga banyak karomat yang Allah berikan kepada beliau. Beliau diberikan kasyaf oleh Allah tanpa dikehendaki lah. Ini orang wali itu pian karomat itu nang kaya ujar orang wali, karomat itu nang kaya darah haid bagi bibinian. Itu sebujurnya orang wali itu kayak itu memandang karomat kayak darah haid bagi bibinian. Apa artinya? Orang wali itu sebujurnya kada menghendaki karomat. Kalaupun karomat itu muncul, mereka malunya luar biasa. Ada kita nih hendak berkaramat. Oh hendak benar berkaramat. Hari ini muro hendak hujan, lalu kita datang langsung cerah hari. Jurang lih bayi ikam datang langsung cerah hari. Udah tahu kan lagi ya siapa nak ada nih jar kisah nang menganggap diri na ampun karomat. Hati itu pian. Berapa banyak jar kakaknya Habib Salim Syautiri, Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syautiri, beliau mengatakan dalam ceramahnya, buka tuh di YouTube ada ceramahnya Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syautiri. Beliau mengatakan di antara penyebab orang mati su'ul khotimah, merasa dirinya punya derajat di hadapan Allah. Merasa diri jadi wali, padahal kada wali. Merasa diri punya karomat, padahal itu bukan karomat. Inya mengakui dalam hati, ini menjadi kunci penyebab su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Mudahan kita mati kena husnul khotimah semuanya. Hati-hati jangan bilang kaku-kaku, diukur hula awak tuh. Soleh kah, toleh kah? Seorang ini soleh kah, salah kah? Gawian kita nih, timbul ada karomat, niup banyu, ampeh tarus orang. Garing apa aja ampeh. Datang sakit hati langsung sigar. Datang hendak belaki, sok langsung belaki. Datang hendak bebini, sok langsung bebini. Bahkan hati upinya aja langsung dalam hati, wali saku aku inilah bungol. Sembahyang kada, puasa Ramadan balang kambingan, tapi bila niup banyu ampe wali lah. Lain itu lale ngarannya. Kada wal istidraj sanastadrijuhum. Kami ya Tuhan dasar mau lanjur. Sekira-kira kami tumpuk biar inya berleha-leha di sini. Karena bila sudah masuk kubur berhimat kami melinjai.
istilahnya tuh modelnya kayak itu diulur-ulur dulu, dimanja-manja di dunia nih, pas sudah mati dilincai lagi oleh Allah Ta'ala, oleh utusan Allah, para malaikatnya ya, dan di akhirat berhimmat dihantar. Itu orang istidraj. Nah makanya hati-hatilah kita mau diberi Tuhan keistimewaan, jangan pina mengaku-ngaku, jangan apa ya bakal ngaku murahan, biar orang mengaku tuh murahan mengaku, udah tahu kalau lagi ngakunya kisah bener muhan lah. Aku jermu aku handakon bibinian tuh sakilarannya, aku mengilarnya bila mau inya tataguk lior pasti kegadangan mon aku. Nah aja nya mengilaran binian tak binian macam nya tataguk lior binian tuh selesai dah sama laman gara kau goreng wah liharat jadi ikam udah tahuan aku apalagi ujar kita mesti hari kiranya wali lah nangka itulah belum tentu nangka itu, hati-hati benar. Banyak aja bang bukannya ilmu bibinian tuh sebujurnya banyak aja sebujurnya nangka itu tuh banyak. Pian suahlah mendengar ilmu menggerak binian tengah malam, hendaklah belum belajar deh. Nah jebalah dengarin lah baik-baik, ini pampihan nih bahannya sampai lagi nah belum lagi udah hobil tuh misal cinta kita ini dihalangi oleh kuitannya misal, atau misal biniannya nih kisah menolak cinta kita, anggaplah inya meremehkan kayak nang redaksi pertama tadi kan 100 kayak ikam tuh nyaman aku mencari, oke inya berpandir kayak itu sudah malam mun kawa malam Jumat menggawinya binian tuh dikira-kira guring jam berapa kebiasaannya tah mun normal bahari binian tuh jam 11 guringan dah itu binian bahari binian wah ini jam 1 jam 2 nyar guringan aja diudak TikTok, YouTube, IG manusia TikTok nih jam 2 nyar guringan ya anggaplah jam 2 bibin itu guring pas sudah guring bibin itu pian ada kalau di Kalambu pian tuh bantal, nah ambil guguling bantal guling bantal sagi 4 diandak kayak di atas tora bahakan guguling itu hakikat akan inya si bibini tadi guguling tadi nah di hakikat akan inya ini nang di YouTube nih nahap benar mendengarin ini ilmu langka aja mahadang benar tapi baik lalakian pang nama hadang benar nah rabahakan ini kisahnya kayak ini nah berabah ini inya bebental sini nah bebental anggap inya berabah dibental berabah goreng deh ya kita yakin deh goreng nah baca ada bacaannya nah, bacaannya gitu nah iya bacaan yang itu bang dibaca artinya ulun menyampaikan nih kada ju ulun bedahkan caranya bener bacaannya ulun kada bedahkan kenyamanan muha datangi bawa lakatan situ ayam hirang jarum bujur tuh ilmunya nginto sasarahnya lading puga tak awak ada harus pakai lading puga supaya landap ilmunya tahu lah. Nah pas sudah berabah toh baca nginto tapak guguling tuh ditapak tapak siapa ngarannya misalnya Maisarah misalnya Maisarah bangun pas ditapak tadi itu nya tahajud tuh inya ditransfer toh ilmu anuannya tuh ditransfer Allah ke situ pas kita menapak inya tabangun inya tabangun kita menapak guguling inya tabangun Maisarah bangun di telinganya mendengar Maisarah bangun caket matanya langsung kegandangan ngaran kita langsung toh langsung kegandangan ngaran kita toh Abdul Majid itu Majidnya jarabi Majid han timbul anu kegandangan Majid nih karena Majid memang gerak tadi Majid timbul Majid kamera arahkan ke Majid itu orangnya sorot muhanya sorot supaya pemirsa tahu itu loh ngarannya Majid
Iya benar. Bangun sudah anu tadi bibini tadi yakin bangun guguling itu pian bawa mulai ke lambu nuju ke pintu rumah pian jalanakan pian gandeng. Nah pian gandeng guguling itu dijalankan kayak apa manusia berjalan pian irit sampai ke pintu sampai ke lawang toh. Nah diirit bah tuh pian pandere Maisarah di sini rumah kita. Maisarah di sini rumah kita dan ikam ku dia makan di rumah sini. Itu pian bila bacaannya sudah masuk ke dalam itu tadi pas mulai manapak itu sudah masuk. Bila bujuran kana itu binian tuh kada bisa kalahin lagi pikirannya majid aja di otaknya. Ya nang kada mustahil toh baya subuh datang menonte. Assalamualaikum. Salam. Apa kabar nih besubuhan datang? Ulun kada ada tujuan napa-napa. Satu permintaan ulun cuma minta kawin nih lawan pian. Han semalam mah hina 100 jangan kayak ikam tuh nyaman aku mencari. Hari ini dia mengemis cintanya kita. Nah, itu ada ilmunya nih tuh. Tapi kayak itu aja bang kisahnya. Ada ilmunya tuh sasarahnya lading hanyar. Jadi nukar lading di pasar nak mau udal ilmu ngento sarahakan hanyar diijazahkan hanyar boleh makai. Allahu Akbar. Ilmu napa guru itu jar adalah dalam kitab dede. Itu ilmu orang tua. Ilmu orang tua dede dalam kitab. Kada usah gini intinya pian kada usah ba amal-amal nang kayak itu tuh. Mendasar jodoh pian sampai ya. Allahu Akbar. Nah hingga situ lah disampaikan intinya tadi ambil pelajaran dari kehidupan Habib Salim Syautiri. Nah utamanya benar nuntut ilmu cangkal-cangkal mengamalkan ilmu kita bagamatan. Sekira-kira kawa ilmu itu diamalkan semuanya. Mudahan kawa dipaham apa na ulun sampaikan minta rela mun ada salah ada khilaf minta ridho minta halal kepada habaib guru-guru dan semuanya ulun minta ridho minta halal. Mudahan nah hadir semuanya panjang umur sehat afiat diluasakan rezeki nang halal qabul badataan hajat namana tahutang mudahan lakas lunas namana belum kawin lakas kawin namana belum Habib amin ya Allah mudahan enggih mudahan lakas kawin sidin qabul. Nah namana belum bisi anak mudahan lakas bisi anak nang sudah bisi anak mudahan anaknya Pak Asian solehin solehat mudahan kita badataan hidup berberkat selamat dunia sampai akhirat hidup beriman meninggal membawa iman dan kita mendapatkan keberkahan dari Habib Salim Syautiri amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, jazakumullah khair kita ucapkan buat Guru Muhammad Yanur yang menyampaikan tausiahnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Terima